Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Kita akan mengenal pecahan. Oke, sebagai ilustrasi, Ibu memiliki sebuah apel. Apel ini ingin Ibu berikan kepada dua orang anak. Apa yang harus Ibu lakukan supaya mereka mendapatkan bagian yang sama? Oh ya, betul sekali. Kita harus memotong apel ini menjadi dua bagian yang sama. Oke, karena Ibu ingin memberikan kepada dua orang anak. Nah, ini dia. Apelnya sudah menjadi dua bagian sama besar ini, kita bisa sebut yaitu setengah. Nah, Ibu mempunyai ilustrasi lain. Ibu memiliki donat, sebuah donat. Nah, Ibu juga ingin memberikan kepada dua teman Ibu. Apa yang harus Ibu lakukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, betul sekali. Ibu harus memotong donat ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini disebut setengah, ini juga disebut setengah karena sama besar. Oke, bagaimana dengan gambar yang ini? Donat yang utuh. Namun, perhatikan gambarnya. Potongannya tidak sama besar. Jika Ibu ingin memberikan donat ini kepada dua orang teman Ibu, maka ini bukan dikatakan setengah. Oke, kenapa? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul sekali. Karena ini dipotong tidak sama besarnya. Jadi ini bukan dikatakan setengah. Oke, ini bukan dikatakan Nah, ini dia. Di buku kalian juga ada gambar yang Ibu jelaskan ini. Nah, satu donat ini Ibu potong menjadi dua bagian. Dua bagian ini sama besar. Dua bagian donat sama besar. Oke, antara donat kiri dan donat kanan itu sama besarnya. Selanjutnya, ini satu bagian donat ini dari dua bagian donat, satu dari bagian dua donat ini disebut setengah. Satu bagian dari dua bagian donat ini disebut setengah. Oke ya, sudah dipahami ya anak-anak? Nah, untuk contoh selanjutnya, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian yang sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Kalau dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, itu disebut setengah atau 1/2. Maka untuk menjawab di bagian titik-titik yaitu 1/2 bagian. Nah, di gambar selanjutnya kita diminta untuk mengarsirkan setengah bagian dari gambar berikut. Nah, di sini ada gambar kita disuruh untuk mengarsirkan atau memberi warna setengahnya. Setengahnya tadi adalah 1/2, satu bagian dari dua bagian. Yang ada di sini sudah dua bagian. Nah, hanya perlu kita arsir satu bagian saja untuk mendapatkan pecahan setengah. Nah, ini dia. Kita warnai satu bagian menjadi warna merah. Nah, untuk gambar selanjutnya kita juga diminta untuk mengarsirkan gambar berikut. Ada dua bagian. Kita hanya perlu mewarnai atau mengarsirkan satu bagian saja. Nah, itu dia hasilnya, yaitu setengah. Hebat banget kalian ya, sudah paham sekarang bagaimana cara pecahan setengah. Nah, selanjutnya Siti mempunyai puding. Siti ingin memotong pudingnya menjadi 3 bagian yang sama besar dan akan membagikan kepada adik-adiknya. Apa yang harus dilakukan Siti? Yaitu memotong puding tersebut menjadi 3 bagian. Kalau kita tulis yaitu 1/3 atau 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan yang sama besar. Masing-masing potongan yaitu 1/3. Selanjutnya,
Siti memotong kertas menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Ditulis 1/3. Karena kenapa? Karena potongan kertas tersebut sama besarnya, yaitu 1/3. Nah, selanjutnya juga kita diminta untuk mengarsirkan sepertiga dari gambar berikut. Yo, yang mana yang kita pilih? Nah, kita bisa memilih yang bagian tengah untuk diarsirkan. Untuk mewarnai atau mengarsirkan gambar di atas, kalian boleh memilih yang kiri, yang kanan, yang tengah. Nah, yang selanjutnya kalian juga boleh memilih yang atas, yang tengah, ataupun yang bawah untuk diwarnai atau diarsirkan. Nah, selanjutnya setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, apa yang harus dilakukan? Ibu memotong setiap kue untuk dibagikan kepada setiap anggota keluarga. Potongannya juga harus sama besar. Ini dia bagaimana gambaran potongan kue martabak tersebut. Nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Jadi kita dapat menulisnya 1/4. Itu dia bagaimana cara menulis 1/4. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan bagaimana dan mengenal apa itu pecahan. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan semangat. Sampai ketemu lagi. Bye.